Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam suasana puasa Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan baik. Hadiah yang mahal ini disyukuri dengan baik, dengan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat daripada syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita teruskan kajian kitab Al-Minah Husaniyah karangan Imam Sya'rani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi ila an qala wa'lam anna dzikra mansubul wilayah ay marsumin min Allah ta'ala lil 'abdi kama rasimi muluki dunya bil wadha'if. Sungguhnya zikir itu tanda-tanda kewalian seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ciri-ciri raja yang ada di dunia ini dengan banyaknya tugas, dengan mempunyai pangkat-pangkat, mempunyai banyak posisi. Sekilas dari apa yang disampaikan oleh mu'allif ini, jelas bahwa orang itu tidak akan bisa sampai kepada Allah kalau dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang paling gampang untuk bisa sampai kepada Allah yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat seorang hamba zikir, dia ingat kepada Allah. Ada orang melakukan sholat, belum tentu dia ingat kepada Allah. Jasadnya sholat, melakukan ibadah sholat, tapi hatinya nggak sambung kepada Allah. Maka ciri-ciri seorang wali, ya hatinya selalu berzikir kepada Allah. Lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala disambungkan dengan hati. Karena dengan berzikir itu dia akan selalu mengingat Allah. Sehingga di hatinya ada keinginan bermaksiat, itu ditolak dengan zikir tersebut. Sebagaimana pembahasan yang lalu bahwa semakin hamba Allah itu berzikir, maka malaikat banyak menguasai hamba tersebut. Tapi jika dia tidak berzikir, maka setan yang menguasai dia. Karena di hati manusia itu ada dua tempat, tempat untuk malaikat, tempat untuk setan. Nah, kalau dia selalu berzikir kepada Allah, maka malaikat akan menjaga dia. Dan setan akanlah lari. Semakin banyak dia berzikir kepada Allah, maka semakin tinggi posisinya di hadapan Allah, makomnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti para raja yang ada di dunia ini. Ciri raja yang hebat, maka dia punya posisi banyak. Punya ini, punya ini, punya itu. Kalau jenderal itu ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Itu tanda bahwa dia itu orang hebat, gitu kan. Nah, orang hebat di hadapan Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah. Bagaimana dia menjadi kekasih Allah kalau dia tidak pernah berzikir kepada Allah, tidak pernah ingat kepada Allah? Kasih Allah itu ya hatinya ada Allah. Dia tidak akan berbuat kecuali menghadirkan Allah di hatinya. Aktivitas yang dilakukan di dunia ini disambungkan dengan Allah. Nah, itu adalah kasih Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la. Faman wufiqa li dawami dzikrillah ta'ala faqad utiyal marsumu bi annahu waliyullah
Wa man suliba dzalika faqad uzila anil wilayah fafham. Kata Imam Sya'rani, barang siapa yang diberi pertolongan oleh Allah untuk selalu berzikir kepada Allah, maka sungguh Allah telah memberi tanda ciri bahwa dia adalah seorang wali Allah. Nah, barang siapa yang tidak pernah berzikir, sulit untuk berzikir kepada Allah, itu tanda bahwa dia dicopot dari kewaliannya. Nah, kita introspeksi diri, kita termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah atau tidak. Sehingga para muridun yang mengikuti tarekat-tarekat itu, wiridnya itu adalah mengucapkan la ilaha illallah atau Allah Allah. Dan itu dilakukan secara kontinu. Sehingga tidak heran Ashabut Tharaik ini kalau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena dia punya wirid-wirid dan dilakukan dengan istiqamah. Kadang mereka aulia meskipun menurut kacamata manusia biasa-biasa saja, tapi menurut kacamata Allah mereka aulia. Kenapa? Karena hatinya selalu sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah cara yang paling bagus untuk bisa sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini pasti ada ciri-cirinya. Di dunia ini pasti ada tanda-tandanya. Setiap sesuatu ada tandanya. Tandanya orang kaya, dia punya harta benda banyak. Tandanya orang cerdas, dia punya hafalan, punya ini, punya itu. Dalam dia punya hafalan Quran, punya hafalan ini, dan banyak hafalan. Tanda orang cerdas. Nah, tanda seorang wali adalah dia banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang tersebut bukanlah wali, dia tidak pernah berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berzikir ini bukan kalau di depan umum. Dilihat orang, oh itu banyak zikir. Enggak. Kadang lisannya tidak bergerak, tapi hatinya selalu zikir kepada Allah. Nah, ini sudah pada tingkatan tinggi. Kadang ada orang itu dalam keadaan tidur, tapi mulutnya bergerak berzikir kepada Allah. Karena kebiasaan dia di saat normal itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna dzikra asra'u fil fathi min sairil ibadat. Kata Imam Sya'rani, ketahuilah sesungguhnya zikir itu kunci paling cepat dalam membuka seorang hamba untuk bisa sambung kepada Allah daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ini coba bayangkan. Puasa itu terkalahkan dengan zikir. Salat terkalahkan dengan zikir. Anda banyak salat. Salat sunat, salat dan lain-lainnya. Itu terkalahkan dengan zikir di dalam membuka hati seorang hamba untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Sya'rani dalam kitab ini, beliau mengkategorikan bahwa zikir adalah cara tercepat untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidi Ali Al-Mursidi. Ini salah satu guru daripada Imam Sya'rani. Yang menurut orang itu biasa-biasa saja. Seorang petani. Tapi punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Sya'rani yang terkenal ahli fikih, ahli di bidang ilmu-ilmu yang lainnya, itu belajar kepada seorang laki-laki yang dianggap biasa-biasa saja. Bahkan dianggap orang awam, yaitu Syekh Ali Al-Mursifi. Apa kata Syekh Ali Al-Mursifi? Qad ajazal asyyahu falam yajidu lil muridi dawaan asra'a fi jalali qalbihi min mudawamat dzikri. Sungguh para masyayikh itu tidak mampu untuk menemukan cara yang paling manjur di dalam menerangi hati. Para masyayikh meneliti, cara apa sih yang paling manjur untuk bisa menerangi hati itu?
Mereka mencari, meneliti, mencoba. Tapi apa falam yajidu, mereka tidak mendapatkannya. Cara yang paling cepat, obat yang paling cepat di dalam menerangi hati dari mudawamati dzikir, selalu berzikir. Jadi tidak ada cara lagi yang paling cepat untuk bisa menerangi hati seorang hamba kecuali dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Sayyidi Ali Mursifi. Anda ingin ke Jakarta atau ke tempat-tempat lain, pasti ingin mencari jalan yang paling cepat mana sih? Jalan yang paling bagus, yang paling cepat bisa sampai ke Jakarta dengan baik, tidak ada macet. Maka Anda berpikir, oh lewat tol. Oh tolnya itu tol yang di atas, karena kosong lebih cepat. Para aulia juga sama. Bagaimana sih kita ini bisa sampai kepada Allah dengan mudah, dengan cepat? Nah gitu, mengkaji, meneliti. Nah akhirnya mereka menemukan yang paling cepat untuk bisa sambung kepada Allah adalah memperbanyak zikir. Istiqomah di dalam berzikir. Sehingga tidak heran kalau dalam toriko itu ada kewajiban untuk berzikir kepada Allah setelah sholat, di waktu-waktu tertentu, ada pertemuan 1 minggu sekali, ada harian, ada setiap sholat. Nah ini semuanya ditertibkan supaya apa? Seorang murid istiqamah untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahukmu dzikri fil jalailil qalbi ka hukmil hasa fin nuhas. Kedudukan zikir di dalam menerangi hati itu seperti kerikil di dalam membersihkan nuhas, tembaga. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ingin membersihkan tembaga dengan sabun ya nggak bisa. Harus dengan batu. Fahukmu dzikri fil jalil qalbi ka hukmil hasa fil nuhas. Nah itu. Jadi kalau ingin hatinya selalu terang, selalu tenang, selalu bercahaya, ya banyak berzikir. Seperti kerikil di dalam membersihkan tembaga. Wa hukmu ghairi dzikri fi sairil ibadat. Adapun kedudukan selain zikir dari ibadah-ibadah yang sangat banyak di dalam membersihkan hati itu seperti sabun membersihkan nuhas tembaga, nggak mungkin, repot, nggak akan bersih-bersih. Wadzalika yahtaju ila tuli zaman, dan itu butuh waktu lama kalau memakai sabun. Tapi kalau memakai kerikil itu cepat sekali. Nah, maksudnya apa? Beliau itu memberikan gambaran, jadi memberikan gambaran bahwa ada cara yang cepat untuk bisa wusul kepada Allah, untuk bisa dekat dengan Allah. Sebagaimana ada cara cepat untuk membersihkan nuhas tembaga. Itu dengan memakai kerikil. Kalau memakai sabun sampai butuh waktu lama sekali tidak akan bersih tembaga tersebut. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan, yang menegaskan tentang kedudukan zikir bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan refreshingnya para aulia ya zikir. Makanya kadang-kadang mereka itu khalwah, duduk menyendiri, merenung sambil berzikir kepada Allah. Tapi kalau bagi yang pemula, itu biasanya zikir bersama-sama. Sampai dia berusaha untuk memasukkan zikir ke dalam hati.
Dengan lisan bersama-sama sampai bisa masuk ke dalam hati, kemudian menyendiri dia untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada proses-proses yang harus dilakukan seorang hamba. Maka ini adalah tugas seorang guru, guru mursyid, untuk mengarahkan seorang murid. Bagaimana bisa sampai kepada Allah, sehingga melatih dengan berzikir kepada Allah. Ada yang membaca 2000 Allah Allah setiap selesai sholat, ada berapa ribu. Ada la ilaha illallah 175 dan seterusnya. Itu adalah latihan-latihan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau sudah terlatih, maka darah ini akan berzikir, ya jeri majrud dam. Zikir itu sudah berjalan sesuai dengan aliran darah. Sudah dengan sendirinya jasad ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara pembiasaan-pembiasaan tadi itu, latihan-latihan. Jadi bukan berarti apa yang dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya untuk melatih berzikir itu adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Tidak, ada faedahnya besar karena butuh latihan-latihan. Orang yang tidak pernah olahraga, lalu olahraga, maka pertama kali sakit. Tapi kalau dia terbiasa, enak nanti sehat. Pertama kali berzikir kepada Allah, maka dengan kesulitan yang sangat dasar sekali. Maka berat sekali. Tapi dengan proses akhirnya apa? Dengan mudah dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia akan menemukan kemuliaan, keindahan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya terangkan pada kesempatan yang lalu, yaitu Dzul-Yadain ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Kalau berzikir di malam hari sampai teriak-teriak nggak sadar, awah. Yani sampai Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah itu zikirnya itu teriak-teriak itu riak ya Rasulullah. Nah, innahu awah kata Nabi Muhammad. Dia tidak sadar wahai Umar. Ini sudah sambung. Sudah menyatu. Wa qala aidan Sayyidi Ali Mursi mengatakan, as-saliku min tariqi dzikri kata'iril mujiddi ila hadratir qurub. Orang yang menuju jalan Allah melalui pintu zikir seperti burung yang terbang menuju hadratul qurb. Sangat cepat. Cepat. Kalau melangkah ya repot. Tapi kalau terbang kayak burung terbang cepat langsung sampai. Nah, seseorang yang ingin menuju jalan Allah tanpa melalui pintu zikir, min ghairi tariqiz zikir kazzamini. Seperti orang yang lumpuh merangkak, kadang merangkak, berhenti lagi, merangkak lagi. Nah, ini farubbama qata'a mithla hadza umri kullahu umri hadza umrahu qata'a mithla hadza umrahu kullahu wa lam yasil ila maqsadihi. Mungkin saja dia menghabiskan waktunya, umurnya semuanya, tapi dia tidak akan sampai pada tujuannya. Wong jalannya merangkak. Ya lama. Nah ini loh. Maka orang bisa sampai kepada itu ada ilmunya, ada caranya, harus belajar. Membaca kitab, harus ada mursyid yang mengarahkan. Jadi nggak asal-asalan. Maka guru itu yang mengarahkan cara yang paling cepat. Jadi tidak merangkak terus. Kalau dia merangkak terus sampai kapan dia sampai pada tujuannya? Dia umpamanya ada seorang ke Jakarta, dari Brebes ke Jakarta, kemudian apa? Kemudian dengan cara merangkak, itu butuh berapa tahun bisa sampai ke Jakarta itu. Kemudian merangkak. Nah ini. Maka apa yang disampaikan oleh Sayyidi Ali Mursifi ini mengingatkan kepada kita bahwa zikir-zikir yang ditertibkan oleh para ulama, para mursyidun, para guru, itu adalah obat yang paling manjur untuk
membersihkan hati seorang hamba. Dan cara yang paling bagus, cara yang paling cepat, seperti kilat untuk bisa menyampaikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada waktu zikir. Nah, waktu zikir yang paling bagus ya di waktu malam hari, bukan di siang hari. Artinya masuk maghrib, masuk malam sampai pada fajar. Itu zikir yang paling bagus. Makanya Rasulullah SAW itu sering keliling melihat kebesaran Allah sambil berzikir dengan para sahabat Nabi. Kadang melihat ada sahabat Nabi teriak sambil menangis berzikir kepada Allah. Melihat dari masjid ke masjid. Nah, seperti itu. Jadi zikir yang paling manfaat, yang paling masuk ke hati seorang hamba, yaitu di waktu malam hari. Wa ajma'u ala anna al-fathah fil laili aqrabu minhu fin nahar. Para ulama sepakat bahwa terbukanya hati seorang hamba di malam hari itu lebih dekat daripada terbukanya hati seorang hamba di siang hari. Allah membuka hati seorang hamba. Itu di waktu malam hari paling banyaknya. Sehingga di dalam beberapa hadis, innallaha yanzilu. Sungguh Allah itu menurunkan rahmatnya di sepertiga akhir. Nah ini itu paling mujarrabnya. Sepertiga akhir malam. Katakan jam 3. Itu waktu yang paling mujarrab. Paling mustajab di hadapan Allah. Nah, kadang tidak disadari oleh seorang hamba. Ini kita mumpung ini di bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah untuk bisa bangun malam. Sholat taraweh sambil berzikir kepada Allah. Makanya kadang ulama-ulama itu di malam hari khususnya di Ramadan itu mereka gunakan untuk berzikir. Ada zikir-zikir bersama, ada sholawat, ada ini. Ini semuanya itu berdasarkan dengan apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita. Di dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Dan ini tajribah, ini melalui proses penelitian, proses kajian. Mereka tidak sekedar omong kosong. Mereka aulia. Mereka telah mempraktekkannya. Mereka telah melakukannya dan mereka mendapatkan itu semuanya dan mereka menemukan bahwa waktu yang terbaik adalah di malam hari untuk terbukanya pintu seorang hamba. Waqalu, mereka mengatakan para ulama, kullu man lam yadhkurillah ta'ala lam yadhkurillah ta'ala. Setiap seseorang yang tidak berzikir kepada Allah min ghurubi syamsi ila sabah. Jadi kalau zikirnya itu bukan di waktu terbenamnya matahari ila sabah sampai pagi. Ya, tadi saya katakan berarti kan masuk maghrib sampai pagi subuh. Kalau zikirnya tidak di waktu itu di majlisil wahid ada waktu sholat, selain waktu sholat fala yaju minhu syai'un fit thariq, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu untuk bisa sambung kepada Allah itu. Nah, zikirnya siang setelah subuh, zikirnya waktu asar. Nah ini dia tidak akan mendapatkan sesuatu, mendapatkan nggak banyak. Maka yang paling terbaik adalah di waktu malam hari, masuknya maghrib, masuknya malam sampai subuh. Dan itu waktunya aulia. Waktunya para kekasih Allah untuk mengadu kepada Allah. Nah kemudian di dalam berzikir ini tidak sekedar berzikir, ada tata caranya. Hingga mereka mengatakan malam yahsul lahu minadz dzikri halun qawiyyun wa hudurul ma Allah. Barang siapa di saat berzikir dia tidak bisa hadir, hatinya tidak bisa sambung kepada Allah, maka hendaknya dia berhenti dari majelis. Tidak usah berzikir lagi. Ini sudah pada tingkatan. Kan kemarin saya katakan orang itu kan tingkatan-tingkatan. Dalam kitab ini Imam Sya'rani pada kesempatan lalu menegaskan, kalau Anda nggak bisa berzikir, kalau Anda tidak bisa khudur, tetap tidak boleh Anda meninggalkan zikir. Kenapa? Karena
Anda berzikir meskipun tidak bisa hadir, khudur di hadapan Allah, itu lebih baik daripada Anda tidak berzikir sama sekali. Itu. Tapi kalau sekarang ini pembicaraannya adalah pembicaraan bagi orang-orang yang sudah melakukan itu gitu loh. Sudah prosesnya panjang. Jadi jangan disalahpahami. Oh, saya sudah berzikir tapi kok bisa sampai nggak mau berzikir. Jangan seperti itu. Itu proses. Nah, kalau sudah sampai pada masyayikh, kemudian kok dia berzikir nggak bisa sambung kepada Allah, nah ini harus introspeksi diri. Berhenti maksudnya apa? Introspeksi diri. Coba ada apa? Kok kita berzikir tidak bisa sambung kepada Allah? Kesalahan apa? Nah, ini. Jadi kesimpulan dari pemaparan pada pertemuan kali ini bahwa satu, ciri seorang wali itu dia selalu berzikir kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, orang yang diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa berzikir itu menunjukkan bahwa itu dicintai oleh Allah. Yang ketiga, zikir adalah cara yang tercepat dari sekian ibadah yang ada untuk bisa menyambungkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, zikir adalah cara yang paling bagus untuk membersihkan hati yang kotor ini, untuk menjadikan hati terang. Karena kalau hati itu gelap, dia tidak akan bisa melihat keindahan, melihat keagungan, kebesaran Allah melalui penciptaan Allah, melalui ciptaan-ciptaan Allah itu. Kemudian zikir itu memberikan manfaat kalau dilakukan di malam hari. Ini. Dan zikir akan memberikan manfaat kalau zikir tersebut bisa menyambungkan kepada Allah. Maksudnya apa? Dia melakukan zikir dengan cara khusyuk, dengan cara tadarruk, dengan cara hudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dan urusan kita dimudahkan dan segala urusan kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa menghidupkan Ramadan ini, untuk bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik dengan cara beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.